Pemirsa, perseteruan antara Ahmad Dhani dan Lita Gading kian memanas pasca Lita dilaporkan ke polisi terkait perundungan di media sosial terhadap putrinya serta video ayam sayur yang diunggah oleh Lita di media sosial dianggap Dhani sebagai bentuk pencemaran nama baik. Kini giliran Lita yang menyerang balik mantan suami Maya Estianty itu dengan melaporkan balik ke polisi atas dugaan penyebaran fitnah. Laporan Lita dipicu lantaran ia sudah banyak mengalami kerugian baik secara materi maupun waktu akibat harus meladeni laporan Dhani yang dianggap salah kamar. Lantas benarkah Lita sudah mendapat panggilan polisi terkait laporannya terhadap Dhani? Yang itu kan di PPA, itu kan sudah tidak ada unsur, ya artinya dia tuh salah kamar gitu loh. Dan memang tidak ada unsur, karena kalau memang dilihat ya lihat aja isinya tuh apa, kan memang edukasi. Sebentar-bentar ini urusan remeh-temeh loh, urusan ayam sayur loh, dengan bahasan ayam sayur dia tersinggung gitu, make sense nggak sih gitu loh. Pemanggilan lagi ya dari Polda? Belum. Oh. Kan ada laporan kedua dari Pak Ade gitu. Ya nggak apa-apa. Ya. Lita seolah tak gentar menghadapi Dhani yang merupakan seorang anggota dewan. Sebaliknya Lita makin gencar menguliti tabiat buruk Dhani yang dianggapnya tak pantas sebagai anggota dewan karena dianggap anti kritik. Emosi Lita kian memuncak saat ayah 5 anak ini mulai menyerang pribadinya serta meragukan kredibilitasnya sebagai seorang psikolog dengan menuding dirinya sebagai psikolog abal-abal. Saya dibilang psikolog abal-abal katanya, kan kurang ajar itu. Apa harkat martabat saya itu tercoreng. S3 itu nggak hal yang mudah loh. Masalahnya dia nggak sekolah sih, jadi dia nggak tahu bagaimana perjalanan pendidikan. Dia tuh salah lawan sama saya. Saya bukan hanya sekedar psikolog, tapi saya praktisi hukum juga. Istilahnya tuh saya bergandengan dengan praktisi hukum untuk memberantas orang-orang seperti ini. Sebagai masyarakat yang berpendidikan lebih daripada mereka harus melindungi kekerasan terhadap anak, psikis maupun fisik. Sudah kadung gerah melihat tingkah Dhani yang dianggap tak memiliki kualitas serta tak memiliki pendidikan yang cukup mumpuni untuk menjadi seorang anggota dewan yang jelas-jelas mendapat gaji dan tunjangan besar. Terlebih Lita menganggap Dhani anti kritik. Padahal sebagai anggota dewan, Dhani harusnya bisa menerima kritikan, bukan sebaliknya malah melaporkan rakyat yang mengkritisi kinerjanya. Inilah yang mendasari Lita membawa kasusnya dengan Dhani ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD. Lantas benarkah tujuan Lita ke MKD untuk mendesak Dhani mundur sebagai anggota dewan? Artinya dengan laporan saya ke MKD diterima aja itu udah sebuah langkah saya yang paling besar ya gitu untuk memberantas orang-orang yang tidak kompeten di DPR gitu aja sih. Itu udah paling benar saya harus lapor ke MKD supaya tahu masyarakat itu kualitas seperti apa masuknya si Ahmad Dhani itu. Klien saya itu kebetulan Bu Lita Gading adalah klien saya di satu sisi yang berbeda. Klien saya tidak perlu menjatuhkan siapapun dan tidak ingin menjatuhkan siapapun. Tak hanya lapor ke MKD untuk membungkam Dhani, Lita yang mengaku mewakili rakyat Indonesia sudah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait undang-undang pensiunan bagi anggota dewan. Permohonan Lita agar undang-undang tersebut dikaji ulang, wanita yang berprofesi sebagai psikolog ini ingin agar uang pensiun untuk anggota dewan dihapus lantaran para anggota yang duduk di DPR tak memiliki kompetensi sebagai wakil rakyat, terutama dari kalangan selebriti, di antaranya Dhani, Mulan Jamila, hingga Melly Guslau. Nggak sudi ya uang pajak saya untuk bayar mereka tuh yang nggak kualitas. Apa itu? Apa pensiun seumur hidup? Mau konfirmasi Pak, soal kabarnya Nisa katanya hamil, bener nggak sih Pak? Belum ya Pak? Berarti bukan ya Pak ya, bohong ya Pak? Pemirsa masih ingat dengan pernyataan Haji Komar ayahanda Nisa Sabian? Ya, saat Nisa dikabarkan hamil usai tampil di sebuah acara pada September lalu, dengan lantangnya sang ayah membantah kabar tersebut. Namun meski dibantah, rumor kehamilan Nisa justru makin hari malah makin terbukti. Terlebih ketika Ben Sabian Gambus memutuskan untuk hiatus. Yang teranyar yang kembali bikin heboh jagat maya, beredar foto Nisa pamer baby bump saat membeli karpet yang diduga untuk keperluan bayinya di rumah. Beredarnya foto tersebut akhirnya membuat netizen auto nyinyir ke Nisa. Terus gimana tuh omongan bapaknya kalau nggak salah katanya nggak hamil kan? Aura bumilnya kelihatan banget kok, mau dia tutupin kayak gimana pun tetap kelihatan. Subhanallah.
Tak hanya soal Nisa pamer baby bump, netizen juga kembali geram ketika melihat video Nisa yang menyebut dirinya dengan sebutan Umi. Tak ada rasa canggung sama sekali ketika wanita berusia 25 tahun itu menyebut dirinya Umi. Lantas, apakah sebutan ini pertanda Nisa sudah siap jadi ibu? Umi ngeliat dong ada yang jual ini stand handphone berikut sama speakernya. Terkenal sebagai salah satu artis yang cantik, awet muda dan punya body goals, siapa sangka Wulan Guritno malah tiba-tiba dihujat netizen sejagat maya. Ya, netizen yang terlanjur mengidolakan dan mengagung-agungkan kecantikan Wulan nampaknya syok berat lantaran muncul potret lawas Wulan yang memperlihatkan kondisi kulit wajahnya tidak semulus seperti yang terlihat di foto dan video. Netizen bahkan ikut membanding-bandingkan wajah Wulan dengan selebriti lain yang punya wajah cantik dan mulus. Mengetahui hal ini, Wulan pun akhirnya memamerkan wajah aslinya tanpa make up di depan banyak orang. Mereka selama ini taunya Wulan mulus mukanya gitu mungkin ya, jadi yang itu oh ternyata mukanya ternyata bedakan. Maksudnya muka aku yang di masa lalu bukan yang sekarang. Sempat sedih, sakit hati. Kemarin pas di 2 hari lalu nggak mau lihat sosial media sama sekali. Memiliki wajah yang tak mulus akibat kulit yang sensitif ternyata membuat Wulan insecure hingga puluhan tahun. Bahkan ketika ada event ataupun proyek film, Wulan butuh effort besar untuk membuat kulit wajahnya terlihat mulus di layar. Lantas benarkah Wulan sempat putus asa lantaran wajahnya tetap tak bisa mulus meski sudah melakukan perawatan berkali-kali? Kadang-kadang juga ya jadi insecure lah gitu kan, misalnya kalau lagi sendiri sih enggak ya, cuman kalau misalnya ada pemotretan apa yang event besar gitu, kumpul dengan artis-artis lain, terus duduk nih berderet di make upin kan biasa suka dijejer tuh make up kiri kanan, ya udahlah ya gitu. Dari yang sifatnya laser, dari yang sifatnya suntikan, dari yang sifatnya subsisi itu kayak susah gue jelasinnya, pokoknya ada macem-macem lah gitu.